Bismillah. Membahas atau menceritakan hal atau sesuatu kejadian yang sudah berlalu atau kejadian di masa lalu atau yang sering kita sebut sejarah, saat ini hanya dianggap sebagai dongeng pengantar tidur. Karena pada umumnya orang lebih menyukai atau membahas yang saat ini terjadi atau yang lagi viral. Kalau kita berpikir adanya hari ini karena adanya hari kemarin, dan adanya masa depan karena ada masa lalu. Dan belajar tentang masa lalu atau sejarah tentu akan memudahkan kita menyikapi kejadian-kejadian yang akan terjadi tentunya. Masa lalu adalah jembatan kita menemukan masa depan, termasuk sejarah atau riwayat tentang Sabdo Palon Yoginggong. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Sabdo Palon Yoginggong tentu tidak asing bagi masyarakat atau rakyat bangsa Indonesia, terlebih masyarakat Jawa. Karena masyarakat Jawa mempercayai atau meyakini beliau Sabdo Palon Yoginggong adalah danyang atau penguasa tanah Jawa. Tetapi tidak ada yang tahu pasti siapa Sabdo Palon Yoginggong yang sebenarnya. Orang mengenal atau mengetahui nama Sabdo Palon Yoginggong karena sejarah yang menceritakan pertemuan beliau dengan Eyang Syekh Syubakir. Yang konon menurut cerita atau menurut sejarah, pertemuan tersebut terjadi di Gunung Tidar, di daerah Magelang, Jawa Tengah. Yang kita ketahui, tidak jauh dari Gunung Tidar ada candi terbesar di dunia, yaitu Candi Borobudur. Apakah ada misteri di antara kedua tempat tersebut? Sampai sekarang tidak ada yang bisa mengungkap. Mohon maaf bagi sedulur-sedulur yang pernah naik ke Gunung Tidar, pasti akan menemukan dua tempat yang disakralkan, yang diyakini atau dipercaya sebagai tempat atau sebagai makom atau petilasan dari Eyang Syekh Syubakir. Tetapi tidak ada yang tahu pasti mengenai tempat tersebut, apakah itu makom atau petilasan. Dan yang satunya lebih ke atas diyakini tempat bersemayamnya Eyang Semar Badronoyo. Ada kepercayaan Sabdo Palon Yoginggong adalah Semar Badronoyo, tetapi tidak ada yang berani memastikan tentang keduanya. Eyang Semar Badronoyo dalam kisah pewayangan sebagai pamomong Satrio Pandowo. Apakah mereka, Sabdo Palon Yoginggong dan Semar Badronoyo, adalah satu orang yang sama dengan beda nama atau inisial? Ataukah beliau-beliau dua orang yang berbeda, yang dipercaya sama-sama mendiami dan membuat atau mengukir sejarah di tanah Jawa, di bumi Nusantara? Mohon maaf, ini pendapatku tentang beliau-beliau. Sabdo Palon Yoginggong dan Semar Badronoyo adalah dua sosok atau dua orang yang berbeda, yang tentu mempunyai tugas dan kewajiban yang berbeda pula. Mohon maaf, sekali lagi ini pendapat secara pribadi dengan metode cocok logi ataupun otak-atik gathuk, yang tentu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan jika ada alur benar, itu hanya faktor kebetulan. Sekali lagi, jika ada alur benar, itu hanya faktor kebetulan. Yang pasti kembali pada sedulur-sedulur dalam memahami, karena tidak ada yang mengetahui pasti dengan beliau-beliau. Pendapatku tentang Eyang Sabdo Palon Yoginggong, beliau seorang raja. Dan nama Sabdo Palon Yoginggong hanyalah gelar. Sebagai contoh, Raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat dengan gelar atau bergelar Kanjeng Sinuwun Pakubuwono. Raja Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono. Ataupun Raja-Raja Majapahit dengan gelar Brawijaya. Sekali lagi, tidak ada yang tahu pasti tentang Sabdo Palon Yoginggong. Beliau kemungkinan besar yang pertama kali mendirikan kerajaan di tanah Jawa atau bahkan di Nusantara, sehingga pantas
disebut rajanya raja. Tetapi beliau hanyalah utusan sang pencipta yang tidak lain Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya Allah raja di raja kehidupan. Mengapa beliau yang Sabdo Balanoyo Genggong dianggap raja atau bapaknya para raja, khususnya di tanah Jawa dan di Nusantara, tidak lain karena kekuasaannya. Beliau menguasai dua sisi kehidupan, yaitu alam nyata dan alam gaib, yang menjadikan beliau memiliki dua pasukan, yaitu pasukan bala tentara manusia dan pasukan bala tentara jin. Beliau mendapat tugas atau menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan ilmu batin atau ilmu kesucian hati, yang tidak lain adalah keimanan. Beriman pada Sang Pencipta Tunggal, Zat yang suci, Allah Subhanahu wa taala. Di dalam seratan Jongko Joyoboyo dalam kitab Musasar Joyoboyo Asmorondono pada bait 14 dituliskan, karenanya Sang Prabu sangat waspada, tahu sebelum kejadian, mengetahui raja-raja karena Sang Prabu menerima sasmito gaib. Nama Sabdo Balanoyo Genggong dikenal atau dikenang karena pertemuannya dengan Eyang Syekh Subakir, yang menurut riwayat Eyang Syekh Subakir mengajarkan atau berdakwah agama Allah, yaitu agama Islam, yang tentu menjadi keyakinan baru pada saat itu. Dan yang paling dikenang ucapan atau kata-kata beliau adalah janji akan kembali setelah 500 tahun jika perkembangan Islam merusak kepribadian dan budaya Jawa. Beliau akan datang membuat atau menciptakan goro-goro, yang tentu dengan kekuatan pasukan jinnya, dan doa raja-raja atau leluhur-leluhur tanah Jawa, leluhur Nusantara, dengan membuat bencana. Dan pada kenyataannya saat ini bencana silih berganti. Wallahu a'lam. Satrio Piningit menjadi lakon, menjadi perantara goro-goro yang nantinya harus menyelamatkan kehidupan. Dengan sabdonya atau dengan ucapannya yang menjadi kenyataan, karena jin yang melaksanakannya. Ini memang sulit dinalar atau dipikirkan, karena satu sisi kehidupan, yaitu alam gaib, sulit untuk dinalar atau dipikirkan. Tetapi sebagai orang beriman, kita diwajibkan mempercayai hal atau sesuatu yang gaib. Kehancuran untuk perubahan. Satrio Piningit harus membersihkan dan nantinya membangun tatanan baru yang tentu lebih baik. Dengan kekuatan ilmu batinnya, Satrio Piningit akan menjadi pemimpin dengan gelar Ratu Adil. Dalam proses Lelono Topong Rame, Satrio Piningit merasakan ketimpangan, penderitaan, kesengsaraan, yang tentu jauh dari kata adil atau menemukan keadilan. Sabdo Balanoyo Genggong, Semar Bodronoyo, Satrio Piningit, dan Ratu Adil hanyalah nama-nama kiasan. Satrio Piningit adalah titisan Sabdo Balanoyo Genggong. Dengan kata lain, sosok Satrio Piningit adalah orang sekarang, tetapi sukmonya atau jiwa kepribadiannya orang dahulu. Satrio Piningit adalah Sabdo Balanoyo Genggong yang akan menagih janji, yang akan datang untuk mengembalikan manusia ke jiwa yang berbudi pekerti yang luhur, dan dia akan menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Sedang Semar Bodronoyo yang dalam kisah pewayangan Ramayana tidak ditampilkan, dan sosok Semar Bodronoyo dimunculkan dalam pewayangan Jawa oleh Eyang Kalijogo sebagai pemomong Satrio Pandowo. Semar Bodronoyo diriwayatkan atau diceritakan beliau seorang dewa yang ngijowantah turun ke bumi menjadi manusia dan berbaur dalam kehidupan manusia dengan lakon rakyat yang bertugas momong satrio. Karena tingkat ilmu batinnya yang sepantasnya, beliau seorang pendito atau brahmono. Yang kita tahu, mohon maaf, Eyang Kalijogo adalah orang Islam, sedang wayang dari kebudayaan Hindu.
Disinilah kejelian, kecerdasan, dan keimanan Eyang Kalijogo meramu keyakinan dan kebudayaan. Yang dari keduanya tidak ada yang dirusak, bahkan saling melengkapi dan menjadi kesempurnaan untuk pembelajaran keimanan dalam kehidupan. Ya, kembali metode cocok logi ataupun otak-atik-atik. Dalam agama Islam dikenal sosok Nabi yang tidak termasuk 25 Nabi, yaitu Nabi Khidir alaihissalam, yang direwayatkan beliau menjadi guru Nabi Isa alaihissalam. Dan ada kemungkinan Nabi Khidir adalah guru atau pamomong para nabi. Dan mohon maaf, menurut beberapa orang yang menceritakan pertemuan dengan Nabi Khidir selalu tertipu, karena pakaian Nabi Khidir seperti pengemis, bahkan seperti orang gila. Dan Eyang Kalijogo menggambarkan sosok Nabi Khidir alaihissalam sebagai Semar Badranaya dalam kisah pewayangan, sama-sama pemomong. Semar Badranaya yang menjadi pamomong satrio atau pamomong raja-raja tidak kecuali Sabda Palanoyo Genggong. Dan saat ini Semar Badranaya menjadi pamomong satrio Piningit, yang menjadikan tokoh Satrio Piningit memiliki dua kehidupan dalam satu wadah atau satu tempat, atau dua menjadi satu, yaitu jiwa pemimpin, jiwa kesatria, dan jiwa religius, mengolah rasa, ilmu batin, jiwa pandito atau brahmana. Dan kalau kita kaji atau kita belajar tentang sejarah, semua sudah ditulis atau sudah diserat Eyang Joyoboyo dalam bait-bait jongkonya. Dan kemunculan Satrio Piningit yang nanti diawali dengan goro-goro, karena sejatinya Satrio Piningitlah yang membuat goro-goro dengan perantara alam melakukan pembunuhan dan pembantaian manusia dengan tujuan menjemput zaman baru, menjemput kehidupan baru. Jika kita belajar tentang sejarah, akan lebih mudah menyikapi dan memposisikan diri dengan situasi dan keadaan yang terjadi di sekitar kita tentunya. Sekeji dan sekejam apapun sang satria, beliau tetap memiliki sifat dasar, yaitu welas asih. Dan pasukan jinnya tentu tidak akan salah memilih sasaran. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Dan Allah memiliki sifat keji dan kejam. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.